Senyumnya cukup sumringah Pak ya. Ya, sumringah, Bu. Tapi ya, ada sedikit problem yang masih melekat dalam hati seperti itu, Bu. Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin problemnya apa yang Bapak Bagus hadapi sekarang? Iya, tentunya eh, pertama, Bu, dari saya yang mepet untuk bibitnya disampaikan di sekolah. Nah, utamanya ini yang ingin saya sampaikan, Ibu, mengenai UKM PPG-nya yang sudah dekat, baik UP maupun UKIN-nya, seperti itu, Bu. Jadi itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Baik, berarti terkait P dan UKIN yang sudah sangat dekat ini Pak ya. Iya, Ibu. Kira-kira Pak, setelah percakapan hari ini, apa harapan atau hasil yang ingin Pak Bagus capai? Tentunya Ibu, harapan saya yang pertama Ibu, saya ingin melewati semua kegiatan yang saya hadapi yang hampir bersamaan yang akan saya lakukan. Nah, terutama khususnya untuk UKM PPG-nya ini, Bu. Jadi mudah-mudahan yang saya harapkan itu adalah hasil yang terbaik yang memang target saya yaitu lulus PPG Angkatan 2 tahun 2023 ini, Bu. Dan itu memang harapan yang luar biasa yang mulai dari dulu yang ingin saya capai seperti itu, Bu. Jadi Pak Bagus ingin nanti biar bisa lulus UKM PPG tahun ini Pak Nggih dan tidak mengulang Iya, tentu. kemarin Pak. Bisa sekali coba langsung lulus. Iya, Kira-kira Ibu. persiapan apa yang sudah Bapak Bagus lakukan untuk menghadapi UKM PPG ini Pak? Oke. Jadi ada beberapa persiapan, Ibu, yang saya lakukan. Yang pertama, ini saya merujuk dari informasi dari teman-teman, kemudian informasi dari dosen, fasilitator, juga guru komong selama saya mengikuti kegiatan PPG ini. Khususnya pada pertemuan-pertemuan terakhir ini, yang dimana secara rutin membahas tentang UKM PPG. Jadi apa-apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan, itu sudah saya persiapkan, seperti portofolio, apa-apa saja yang terus dipersiapkan itu sedikit demi sedikit sudah saya apa namanya sudah saya simpan seperti itu ya sudah saya siapkan seperti itu. Nah eh, untuk hal yang lain atau untuk syarat-syarat yang lain itu masih saya kerjakan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pembekalan UKM PPG ini khususnya untuk UKIN, saya harapkan setelah pembekalan nanti saya mendapatkan informasi yang lebih valid mengenai apa namanya yang perlu dipersiapkan untuk UKM seperti itu. Baik Bapak. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya Pak ya, walaupun ada perubahan Mm-mm. sedikit terkait teknisnya. Semoga nanti setelah Mm-mm. pembekalan bisa lebih matang lagi persiapannya Pak. Eh, Mm-mm. Baik, untuk kekuatan atau kelebihan yang mungkin Pak Bagus rasa Pak Bagus sudah miliki untuk menghadapi UKM PPG ini apa saja Bapak? Jadi saya rasa Bu ya, eh, saya mempunyai apa ya sesuatu yang memang saya bisa menghadapi situasi ini Bu. Jadi saya pertama itu semangat Ibu, motivasi. Jadi setiap saya melihat keluarga, saudara anak saya, jadi itu mana ya menambah semangat saya untuk mengerjakan tugas-tugas, jadi mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi UKM PPG ini dan tentunya tetap saya belajar di sela-sela waktu yang ada. Tidak luput juga pada saat saya berada di toilet seperti itu, saya tetap apa namanya memegang hati untuk belajar seperti itu, Bu. Nah, jadi semangat itu yang mungkin menjadi nilai tambah bagi saya ya, untuk menghadapi berbagai tugas-tugas yang saya hadapi, terutama persiapan UKM PPG-nya ini, Bu. Nah, selain itu, eh, saya juga dibandingkan dengan teman-teman yang lain, seperti
yang barusan terjadi, Ibu. Jadi ada beberapa teman mahasiswa itu yang sampai salah mengunggah tugas, kemudian ada yang tidak mengunggah tugas. Ya itu jadi dengan kesibukan yang saya miliki itu sudah luar biasa sekali pencapaian saya, Ibu. Jadi sudah tugas-tugas saya sudah selesaikan, jadi tidak ada lagi apa namanya eh, pemanggilan seperti itu ya, ya dialami oleh teman-teman oleh admin. Jadi disuruh untuk apa namanya mengunggah tugasnya sampai berapa kali dihubungi oleh adminnya. Jadi sampai sampai apa sampai 2 hari begitu dihubungi oleh adminnya belum diunggah juga tugasnya. Jadi mungkin itu eh, apa kelebihan dari saya Ibu untuk apa setidaknya itu menjadi nilai tambah saya ya untuk persiapan menghadapi UKM PPG ini. Baik, yang saya tangkap tadi semangat dari keluarga Bapak ya, kelebihan Bapak. Semangat yang sangat luar biasa dari keluarga sehingga memberikan menjadi motivasi tersendiri untuk Bapak untuk menyelesaikan UKM Mm-mm. PPG ini. Dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas ya Pak ya. Ini benar sekali kalau tugas ditumpuk itu luar biasa nanti di akhir sehingga yang Mm-mm. awalnya sedikit-sedikit tapi lama-lama apalagi Mm-mm. sampai dipanggil dari pihak LPTK-nya berarti yang manggil Pak ya untuk pemenuhan tugasnya itu. Iya, dari pihak PPG-nya, Bu. Jadi, saya selaku ketua kelas dihubungi oleh adminnya. Bisa nggak menghubungi temannya ini? Saya coba bantu gitu. Saya coba bantu menghubungi sampai sore, nggak bisa. Saya coba sekali lagi, akhirnya bisa. Terus saya apa namanya sampaikan apa yang disampaikan oleh admin untuk cepat segera mengunggah tugasnya. Kalau bisa nanti saya bantu seperti itu. Nah, saya bantu itu dengan apa namanya yang diminta itu screenshot gitu. Jadi screenshot. Jadi karena tidak bisa mengunggah videonya, jadi yang minta screenshot saja. Saya coba itu dan tadi sudah mudah-mudahan nanti nggak ada masalah lagi. Ya, wah luar biasa Pak. Sudah tugas sendiri, jadi ketua kelas juga Pak ya. Wah luar Iya, biasa, Bu. bagus ini. Nah, tadi kan kelebihan Pak Bagus sudah Pak Bagus bisa temukan ini. Lalu mungkin Mm-mm. apa yang kira-kira menjadi hambatan Pak Bagus dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan penyelesaian UKM PPG ini? Ya, tentunya Ibu selama saya persiapan ini, tentunya ini kan tugas saya ini beri berbarengan dengan tugas-tugas saya yang lain ya, baik di masyarakat, yang seperti tadi ada orang yang meninggal, ya, bahkan itu kerabat. Kalau nggak kerabat ya bisa saja kan belakangan. Tapi ini karena kerabat, jadi ya harus segera itu saya hadir di sana melayat gitu. Nah, itu besok juga ini saya apa namanya eh, ada kegiatan adat lagi ini saudara saya apa kerabat ini yang meninggal ini sampai selesai seperti itu. Nah, di samping itu juga kegiatan di sekolah, Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan yang berarti. Saya sudah buat rencana seperti itu, Ibu, bagaimana nanti menghadapi atau menyelesaikan tugas-tugas yang saya hadapi seperti itu. Jadi hambatannya mungkin tugas sebagai masyarakat Pak ya, tugas di masyarakat menyambut hari Mm-mm. itu nggak bisa kita lepas. Tugas di sekolah juga sebagai guru, tugas utama kita. Terlebih sudah Mm-mm. mepet rapotan ini, ya sekarang semua hambatannya bisa terlewati Pak ya. Lalu dari hambatan tadi Pak, mungkin solusi yang sudah Bapak rencanakan itu apa saja? Jadi sebentar, Bu. Jadi eh, saya sih sebenarnya mengambil beberapa solusi ya, terutama bagaimana memporsikan apa tugas-tugas saya agar UKM PPG yang saya akan hadapi ini berjalan dengan lancar. Nah, tentunya yang pertama itu adalah prioritas saya ini adalah UKM PPG. Jadi ini yang dulu saya utamakan. Setelah itu selesai, misalkan nih dalam satu hari. Nah, seperti tadi Ibu, di sekolah saya persiapkan dulu UKM PPG-nya, apa yang bisa saya siapkan, itu saya siapkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai tadi untuk raport, saya langsung print untuk ininya, apa namanya, sampul rapotnya. Nah,
Itu sambil menunggu. Nah kebetulan tadi saya nggak boleh sembahyang ya karena Cundake gitu beberapa meninggal. Jadi itu saya gunakan kesempatannya untuk ngeprint apa namanya sampul raport anak-anak gitu. Nah setelah itu selesai tadi, nah saya siapkan adalah untuk persiapan kegiatan kelima tadi. Jadi apa namanya untuk suara demokrasi tadi saya mencari materi apa yang ingin saya sampaikan seperti itu. Nah, akhirnya selesai juga. Nah, setelah itu selesai, setelah selesai sembahyang dan anak-anak sudah masuk ke kelas. Nah, jadi saya menjelaskan itu, menjelaskan tentang demokrasi itu sudah luar biasa tadi baik dan sudah direkam juga oleh anak-anak. Nah, itu salah satu target yang apa pencapaian yang luar biasa dalam satu hari tadi. Jadi setiap harinya itu saya akan memporsikan apa namanya apa yang harus saya lakukan, prioritasnya apa yang saya harus lakukan pertama seperti itu. Sehingga satu hari itu saya ada target dan harus itu dan harus selesai seperti itu, Bu. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari dan itu yang saya rencanakan setiap harinya seperti itu. Baik. Jadi mengatur skala prioritas, Pak ya. Jadi ada skala prioritas Heeh. dan harus ada pencapaian setiap harinya. Jadi harus ada progres Iya. ke depan. Nah, dari mungkin pertanyaan saya berikutnya, Pak. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira sudah di posisi mana Bapak sekarang dari pencapaian tujuan Bapak? Oke. Nah, kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai target saya tersebut, saya sudah berada di angka 7. Tapi, nah, ada tapi, saya memerlukan target 10 untuk mencapai apa tujuan saya, yaitu lulus UKM PPG, seperti itu. Jadi sekarang saya berada di posisi 7, jadi persiapan apa untuk UKM itu saya hampir rampung. Mudah-mudahan nanti tidak ada perubahan setelah pembekalan, seperti itu. Baik. Target luar biasa Pak ya, harus angka sempurna 10. Semoga bisa tercapai Pak. Iya. Nah, untuk mencapai angka Hmm. 10 ini Pak, rencana aksi, rencana nyata apa yang akan Bapak lakukan agar apa tujuan yang Bapak inginkan ini bisa tercapai? Iya. Jadi rencana saya adalah menggali informasi, kok, mencari informasi lagi tentang persiapan UKM PPG ini. Mungkin ada perubahan, nanti saya harus siap setiap perubahan yang terjadi. Eh, karena untuk UKM PPG-nya ini masih ada, bukan masih ada ya, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan mengenai teknis dan juga bentuk soal nanti. Nah, nanti dalam pembekalan mudah-mudahan saya siap untuk adaptasi apa yang harus saya siapkan seperti itu. Nah, kemungkinan-kemungkinan itulah yang saya siapkan. Jadi sesuai informasi yang saya tangkap, itu yang saya proses. Nah, misalkan untuk UB-nya nih, yang disoalkan itu adalah studi kasus. Jadi saya sudah mencoba mencari contoh-contoh soal tentang studi kasus. Walaupun itu tidak banyak, 10 soal. Nah, berikutnya itu adalah tidak ada profesionalnya. Jadi saya tetap mempersiapkan profesional, siapa tahu nanti ada keluar seperti itu. Dan yang banyak itu nanti adalah yang 50 poin soal, 50 soal itu adalah tentang pedagogi dan pedagoginya ini juga diinformasikan oleh dosen itu berbeda dari pedagogi sebelumnya. Jadi saya cari informasi baru, cari referensi yang lebih apa yang lebih banyak seperti ini terkait dengan soal-soal itu. Nah, itu sesuatu itu. Nah, untuk izinnya sama sebenarnya saya apa namanya yang sesuai yang dibilang oleh dosen itu adalah adanya video pembelajaran, kemudian RPP-nya bagaimana atau modul ajarnya itu juga diunggah ternyata dan juga portofolio yang lain. Jadi itu saya sudah siapkan seperti itu. Baik Pak. Jadi mencari informasi sebanyak mungkin Pak nih. Nah, Iya. baik. Untuk informasi sendiri, sumber informasi dari mana saja kira-kira yang bisa Pak Bagus ambil atau Pak Bagus gali agar informasi yang Pak Bagus peroleh nanti bisa membantu rencana aksi yang Pak Bagus lakukan. Ya, tentunya saya mencari informasi di berbagai sumber, Bu. Selain informasi dari dosen dan juga guru pamong, saya juga mencari referensi di internet, di kanal YouTube. Itu apakah nanti saya apa namanya
korelasikan apakah sama atau bagaimana. Seperti saya kan nanti saya akan padukan kalau memang nanti kesimpulannya itu sama, jadi saya lebih yakin untuk mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan informasi tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Jadi berbagai sumber yang ada, Pak, nggih, terutama Nggih. dari internet sekarang karena kemajuan informasi sangat cepat sekali di internet, Pak, nih. Eee, Nggih. nah, untuk, rekan sendiri mungkin atau orang, yang mungkin bisa membantu Pak Bagus untuk mencapai tujuan ini ada apa tidak Pak Bagus? Mungkin dari rekan, sesama, rekan PPG atau mungkin rekan di sekolah yang bisa membantu Pak Bagus untuk mencapai Oke, tujuan? tentunya iya, tentunya luar biasa sekali bantuan dari teman-teman, dari Pak Bangkit, dari Bu Susi ya, dan dan juga teman-teman satu GMP itu sudah semua sudah mendukung saya seperti itu. Nah juga dari teman-teman yang lain juga sudah setidaknya memberikan motivasi bagi saya ya untuk tetap semangat ya menjalankan tugas-tugasnya dan juga tentunya motivasi untuk menghadapi UKM PPG seperti itu, Bu. Baik, dukungan yang luar Mm-mm. biasa Pak Bagus nih, karena dukungan dari orang-orang sekitar lah yang akan memberikan kita motivasi untuk tetap berusaha dan bersemangat. Nih, ya mungkin Mm-mm. pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Bagus. Apa Mm-mm. komitmen yang Pak Bagus pegang agar rencana aksi untuk mencapai tujuan ini bisa dilaksanakan? Jadi, misalkan dari skala prioritas yang sudah yang saya rencanakan, saya tidak akan ubah. Prioritas saya adalah UKM PPG. Jadi tidak ada lagi apa yang dapat menggantikan prioritas tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga saya akan tetap menjalankan tugas-tugas saya yang lain dan harus saya selesaikan. Jadi itu dengan fokus saya ke UKM PPG, jadi tidak akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, seperti yang sudah saya jalankan tadi, saya tetap eh, mendampingi anak-anak dalam kegiatan P5 di kelas tadi sudah lancar semua ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak ada lagi halangan yang berarti seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Bagus nih. Semoga apa yang Pak Bagus harapkan bisa mencapai hasil yang terbaik, yaitu lulus UKM PPG sekali coba Pak Bagus ya. Baik, Iya, aduh, Ye. itu harapannya. Semoga melalui percakapan ini nanti apapun hasilnya itu skala 10 bisa Pak Bagus raih. Ye. Terima Hmm. kasih sekali Pak Bagus untuk sesi Iya, percakapan coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Pak Bagus. Semoga iya, memberikan sedikit tidaknya ada motivasi sedikit dan menggali potensi apa yang Pak Bagus miliki. Baik, oke, untuk percakapan baik, hari ini kita akhiri. Selamat malam Pak Bagus nih. nih. Terima kasih Bu Dwi.